Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat menonton Naomi Laila. Gak apa-apa, buktinya dia ya sukses-sukses aja. Nah, ada yang sampai naudzubillah sampai murtad, keluar dari Islam. Idolaku gak Islam gak apa-apa, buktinya dia biasa-biasa aja. Naudzubillah, misal kita melakukan kejelekan, akhirnya diwajarkan karena melihat idola kita mewajarkan hal-hal yang jelek, gak apa-apa kayak gitu. Buktinya gak apa-apa dan gak bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ternyata tuh tadi tuh, wah ini kayaknya nih bawa harum nama Indonesia. Pas mau kan selebrasi. Berarti apa ketika kita melihat seperti itu? Langsung Astagfirullahaladzim. Gak boleh ya. Tapi tetap ya begitu ya. Ya. Oke, jadi intinya kembali harus bisa mengontrol diri. Ya. Ada yang tanya nggak? Coba. Ayo Neng. Miski, pengen bertanya dong. Gak bahaya, Masih muda kok lemes. Suaranya kencengin Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Ajara dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ciledug. Oke. Umi, saya ingin bertanya, bagaimana cara mendidik anak muda agar Kayak kamu udah tua aja. Kamu muda. Bagaimana dari kami generasi muda gitu kali ya? Kami generasi muda gitu. bagaimana mendidik anak muda agar tidak terjebak dalam pengagungan yang berlebihan kepada idola? Nah, gimana tuh? Nah, Bukan anak muda aja sih. ya. Gimana? Bagaimana cara mendidik kita sebagai anak muda agar tidak terjebak dalam pengagungan yang berlebihan kepada sang idola? Caranya bagaimana? Sibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Perempuan ketika tidak disibukkan dengan mencari ilmu, maka dia akan sibuk dengan perasaan. Oh, bener juga ya. Jadi makanya seorang perempuan harus sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk cari ilmu, mengupgrade diri. Gimana caranya biar jadi manusia yang lebih baik lagi? Misalkan aku sekarang sudah bertekad tidak mau berlebihan ketika mengidolakan seseorang. Sekarang yang pertama dilakukan apa? Sibukkan diri. Yang pertama, skill. Karena orang Islam harus punya skill. Ya. Kalau tidak menyibukkan diri, akhirnya rasa yang diutamakan. Sibuk sama perasaannya. Ini Bermain aku kok dengan begini. perasaan ya kan, tidak bermain dengan logika. Kayaknya pengalaman aku. Gimana kalau kita mengidolakan seseorang sampai dandanannya diikutin, semuanya gaya bajunya, gaya make upnya, gaya rambutnya dan sebagainya. Iya, sebenarnya boleh-boleh saja. Selama tidak keluar dari aturan Islam. tato nggak boleh. Kalau di dalam Islam nggak boleh. Ya, anting. Kalau perempuan Cowok nggak boleh. ditindih. Nah, Terus rambut diwarna boleh. Asalkan nggak warna hitam. alis dibentuk. Cewek. Kalau cewek Awal juga banyak sekarang. banyak Gimana? sih di sulam ya. Kalau di sulam nggak boleh, kan sama aja kayak nato. Kalau dirapihin nggak boleh. Cowok juga. Nggak boleh juga. Jadi nggak boleh mengerik itu apa ya? Iya itulah ya, mengerik alis. Dikerok emang masuk angin. Itu harus bisa memilah-milih. Intinya kita harus tahu agama dulu. Dia bisa tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh nggak boleh. Ya, oke. Kalau pindah channel boleh nggak? Jangan. Ya. Biar kita ini bunga-bunga hati. Iya, pasti mau. Ibu. Lanjut bersama kami di Bunga
Bahaya nih. Bahaya nih. Ya aku mau nanya nih, Nek. Ada nggak contoh dalam sejarah kayak pengaguman yang berlebihan pada seseorang terus yang berubah jadi penyembahan gitu? Ada nggak sih contohnya gitu? Ada ceritanya. Oh, cerita di mana? Moga-moga. Nah, Kita sini. Oh kita di sini aja. kasihan ibu-ibu encok. Ya tahu aja nih. Apakah ada contoh di dalam sejarah bentuk pengaguman yang menjadi penyembahan? Jadi saking dia kagumnya sampai menjadi penyembahan. Ada. Ternyata Bu, dulu itu ada seorang anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Setelah dia ditinggal meninggal oleh orang tuanya, anak ini ternyata saking cintanya, saking senengnya dengan orang tuanya, dia sampai bikin patung. Yang bentuk orang, yang itu tradisi itu yang akhirnya dilakukan secara turun-menurun sampai anaknya. Karena apa? Anak itu yang dilihatkan orang tuanya ya Bu. Jadi ketika si anak ini sudah punya anak, lalu anaknya ini punya anak lagi, lalu anaknya punya anak lagi. Ini ternyata karena melihat orang tuanya yang perilakunya seperti itu terhadap patung, benda mati, berhala, terhadap berhala, itu nurun ke anak-anaknya. Yang dimana anak-anaknya juga yang akhirnya sampai menyembah berhala tersebut. Itu ternyata ada pada masa kaum Nabi Nuh. Jadi begitu Kak Cika sampai paham ya? Oh, itu cuma salah satu contoh. Salah satu Sebetulnya banyak ya. contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh. Jadi kalau kita mencintai orang yang kita hormati, even itu adalah orang tua kita, tetap jangan berlebihan. Jangan berlebihan, jangan cinta lebih dari mencintai Allah. Oke. Nah, kan kita tuh mencintai Nabi Muhammad SAW. Benar-benar. Sebatas mana kita mencintai Nabi Muhammad SAW supaya tidak berlebihan. Jadi ketika saya umrah kemarin pas di Raudhah makam Rasulullah itu kan ada penjaganya. Penjaga itu bilang, ingat Rasulullah ini wasilah. Rasulullah ini wasilah, mintanya tetap kepada Allah. Kadang-kadang kita suka salah berdoa, Bu. Ibu-ibu suka salah berdoa, ya Rasulullah, tolong berikan saya kesehatan. Padahal yang ngasih kesehatan itu Allah. Rasulullah itu adalah untuk merayukan. Saya berikan cerita ilustrasi, contoh saja. Misal, Irfan gak suka sama ibu yang kerudung biru ini. Contoh. Contoh. Cuma contoh, Bu. Ampuni aku, Ibu. Contoh, misal sama Ibu. Irfan gak suka sama ibu. Siapa namanya, Bu? Ibu Upi. Upi. Mertua saya namanya Upi juga. Jangan-jangan mertua saya. Contoh, Irfan gak suka sama ibu ini, Ibu Upi. Lalu ketika Ibu Upi mau ke Irfan, otomatis Irfan kan gak suka ya? Misal saja. Terus tiba-tiba anak Irfan malam-malam jalan-jalan. Ketika anak Irfan jalan-jalan, ketika itu jatuh. Anak Irfan jatuh masuk selokan. Irfan asalnya nggak suka sama Bu ini ya. Ternyata ketika anak Irfan jatuh, ibu tolongin. Ditolong Bu Upi, diobatin sama Bu Upi. Setelah itu dirawat sama Bu Upi sampai dia sembuh. Irfan nyariin kemana-mana. Ini mana? Anak aku kok nggak ada? Dicariin kemana-mana. Kesana kemari nggak ketemu. Akhirnya muncullah Bu Upi. Irfan, ini anaknya. Tadi udah saya obatin soalnya habis jatuh. Bu, Irfan yang asalnya nggak suka sama Bu Upi, luluh hatinya langsung pasti. Langsung luluh hatinya. Irfan yang asalnya nggak suka sama Bu Upi, tapi gara-gara Bu Upi sayang dengan orang yang dicintai oleh Irfan. Akhirnya Irfan juga ikut sayang, ikut
ini sayang ke bumi. Akhirnya kami pun hidup bahagia. Akhirnya Kak Irfan jadi bukan gak suka lagi, tapi akhirnya suka sama Bu Upi. Itu sama seperti ini Kak Irfan. Misal kita sudah melakukan dosa banyak, Allah udah gak suka sama kita, akhirnya kita merayu Allah lewat orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah. Nah, itu adalah bentuk kerayuan. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah, karena engkau adalah makhluk yang dicintai oleh Allah. Nah, sama seperti Bu Upi ketika merayu Irfan, bukan merayu ya, memberikan sebuah perhatian kepada orang yang dicintai oleh Irfan, anaknya. Maka Irfan akhirnya berempati kepada Bu Upi. Padahal aslinya nggak suka. Itu pengibaratan. Cerita ilustrasi saja. Oke. Oh, iya. Jadi minta tetap kepada Allah. Rasulullah cuman tempat merayu kita. Iya. Ada mau nanya lagi nggak? Ini silakan. Silakan Ibu. Oke Besti, boleh bertanya dong? Loh, Kak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliani dari Majlis Taklim Cikarang. Saya mau bertanya nih, saya sering ngidam idola saya ya. Apakah itu salah? Jadi Ibu lagi hamil atau tidak? Tidak, tapi Tidak. sering ngidam gitu. Sering pengen ketemu banget sama idola saya itu. Emang idola Ibu tukang rujak? Emang idolanya siapa kalau boleh tahu? Irfan. Ibu ngidam apa? Tahu seneng aja kalau lihat Irfan itu gimana gitu. Mungkin kalau lagi ngidam mirip kali anak saya. Gimana ini? Gimana? Apa itu, Ning? Ngidam kepengen ketemu idolanya. Boleh saja. Misal tabarukan, misal Irfan kan suka sama hewan, misal sayang sama hewan, ibu pengen ketemu biar bisa niru kebaikannya Irfan, contoh. Atau ibu pengen anaknya mirip sama Irfan. Bu, alhamdulillah Bu. Bukan aku benci Ibu. Kok kamu kayak cemburu ya Bu? Batasannya, dan harus tahu siapa yang kita idolakan. Kalau ada baiknya diambil baiknya, kalau ada buruknya ya jangan diambil. Kita ambil baiknya saja yang bisa mempengaruhi kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita agar bisa bertambah. Kalau mau mengidolakan seseorang, lihat, oh sholatnya bagus, dia itu dengan kesibukannya yang seperti itu, ternyata sholatnya masih bagus, masih kenceng luar biasa, ditiru. Dia itu ternyata dengan kesibukannya yang seperti itu, dia suka nggak sholat, dia pekerja keras tapi suka meninggalkan sholat, berarti ya jangan diambil buruk, ambil baiknya saja. Oh dia ternyata pekerja keras, dia bisa menafkahi, misal laki-laki, ini hanya contoh saja. Bijak dalam mengidolakan seseorang. Maka ketika kita suka dengan seseorang, buang buruknya. Sampun Pak. Dan sekali lagi kita berkumpul seperti ini dengan orang-orang soleh dan soleha. Tidak hanya di dunia, kita dipertemukan lagi nanti di akhirat. Amin. Kebayang nggak?